Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan, ada yang mau bertanya? Cak, enggak. Ada mic-nya? Ya dialog aja langsung. Silakan tuh. Yang no. Yang nanya dapat hadiah 500.000 dari orang tuanya. Siap, kita dialog langsung ya. Dia berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Tiara Damayanti dari Cimahi. Kampus mana? Enggak kuliah, Ustad. Ya. Tapi sudah pernah kuliah? Enggak. Lulus SMA? Ya. Tahun berapa? 2010. 2010 ke 2007 ngapain aja? Langsung kerja, Ustad. Langsung kerja di? PT Alkindo Naratama. PT? Alkindo. Apa itu? Manufaktur kertas. Oh. Hari apa ke hari apa kerjanya? Senin sampai Sabtu, Ustad. Senin, Sabtu. Ya. Pulang pergi jam berapa? Pulang jam berapa? Pergi jam 8, pulang setengah 5. Dari jam 5 sampai jam 8 ngapain? Kerja, bukan? Dari jam 5 pagi sampai jam 8 ngapain? Oh, iya. Ngurus suami? Enggak, belum nikah, Ustad. Oh, tuh ngomong mah. Tapi udah ada yang didoain, Ustaz. Oh sudah ada yang didoain. Ya, yang mendoakan belum? Oke, Senin sampai Sabtu kerja. Sabtunya setengah hari. Sabtu setengah hari. Oke, paginya ngapain aja? Paginya jam berapa, Ustaz? Ya, dari subuh sampai berangkat. Berangkat jam berapa? Jam 7:04 sih. Dari jam 5 sampai jam 7 itu ngapain? Bangun, sholat subuh, ngurusin kucing, Ustaz. Iya, terus sore malamnya? Malamnya ya di rumah ngurusin kucing lagi, Ustaz. Kucingnya ada berapa? Ada 3, Ustaz. Udah berapa kali beranak? 5 kali, Ustaz. 5 kali, oke. Terus hari Ahadnya ngapain? Hari Minggunya ikut kajian, kadang main, refreshing dan lain-lain. Pernah coba ngapalin Quran sehari seayat? Alhamdulillah, justru itu sebenarnya saya nggak ada pertanyaan. Tapi alhamdulillah atas izin Allah, setelah nonton video-video Ustadz, saya mulai ngapal Al-Quran. Allah. Jadi sebenarnya saya nggak ada pertanyaan, tapi saya mau ngucapin terima kasih karena Ustadz udah jadi jalan buat saya mulai ngafal Al-Quran. Subhanallah. Terus saya juga ada request buat Ustadz. Apa requestnya? Misalnya nanti Ustadz ketemu Rasul duluan, saya titip salam. Ini nyumpahin itu maksudnya? Ketemu Rasul ya? Iya benar-benar. Alhamdulillah. Iya. Titip salam. Iya. Terima kasih. Apalagi requestnya? Doain Ustadz, semoga saya sekeluarga sama teman-teman sahabat-sahabat saya semuanya, keturunan saya bisa jadi hafiz-hafizah. Allah. Itu aja Ustadz. Berkenan ikut program jadi guru tahfiz anak usia dini? Insya Allah. Syawal kita buka lagi angkatan baru, jadi guru untuk tahfiz anak usia dini, tapi untuk Eropa. Kalau lulus nanti dikirimnya ke Eropa. Berkenan? Boleh dibawa kucingnya. Alhamdulillah. Coba baca sedikit Qurannya. Surat
terserah. Ar-Rahman aja ya. Ya, boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla taqghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatun wan nakhlu Fakihatun wan terus wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatun wan nakhlu fiha fakihatun wan nakhlu Fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Wal habbu dhul asfi war raihan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. wa khalaqal janna min Wa khalaqal janna min marijin min nar. naknya pendek. Wa khalaqal janna min Wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallah. Shadaqallahul azim. Siapa tadi namanya? Tiara Damayanti, Ustaz. Sekarang Tiara berdoa. Tiara berdoa. Orang habis baca Quran, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan doa. Kita aminin bersama. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang telah Engkau berikan pada kami semua. Amin. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini kami dapat berkumpul semua di sini. Semoga Engkau catat sebagai amal kebaikan buat kami. Amin. Semoga semua hajat orang-orang yang ada di sini dikabulkan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin. Makasih ya. Makasih Ustaz. Siap. Jazakallah. Ya, siapa? Siapa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Mulyati dari Karawang, kuliah di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Izin bertanya Ustadz, Semester berapa? semester 2. Apa yang bikin jadi masuk UIN? Karena Islamnya agar selalu berkumpul dengan orang-orang yang selalu dekat dengan Allah, agar bisa lebih belajar lebih mengenai Islam, walaupun jurusan saya bukan jurusan keagamaan, Apa jurusannya? administrasi publik. Kenapa bisa disebut tidak ada urusan dengan keagamaan? Kan urusannya ke kenegaraan. Cuma di UIN walaupun jurusannya bukan keagamaan, tapi masih belajar nilai-nilai agama seperti ilmu tauhid, ilmu fikih, seperti kayak gitu. Negara, ilmu kenegaraan memang bukan ilmu agama. Lebih ke dunia.
Mungkin bertanya Ustadz, jika dilihat sekarang itu kan pemerintahan Indonesia lagi bisa dibilang sakit ya Ustadz. Kata siapa? Menurut yang saya lihat di media gitu. Kata media. Nah, apa sih Ustadz yang melatar belakangi pemerintahan kita dicap oleh media itu seperti itu gitu? Apakah Bagaimana kalau kemudian media mengatakan saya jahat? Bagaimana kalau kemudian media mengatakan saya anteknya Amerika? Bagaimana kalau kemudian semua media mengatakan bahwa saya adalah homo? Bagaimana kalau kemudian media mengatakan bahwa saya adalah penjahat? Apa yang saudara kemudian lakukan? mengklarifikasi? Bagaimana caranya saudara mengklarifikasi? Mengetahui lebih tentang Ustadz. Apakah sudah mengetahui tentang negara? Sedang belajar. Sedang belajar. Kalau sedang belajar, apakah boleh kita menghukumi? Boleh apa Ustadz? Kalau sedang belajar, apakah boleh kita menghukumi? Enggak. Tidak boleh. Kalau tidak boleh, pertanyaannya silakan dirubah. Baik Ustadz. Coba. Jadi pertanyaan saya sekarang itu, apakah dengan pemimpin yang beragama Islam? Tidak. Pertanyaannya yang tadi, tapi dirubah suasananya. Supaya tidak jatuh suudzon. Supaya tidak jatuh buruk sangka. Supaya tidak jatuh ya kepada negatif thinking. Pertanyaannya tetap yang tadi, tapi tambahin sedikit kalimat yang membuat kita insya Allah terbebas ya dari pengaruh pendengaran, penglihatan. Sok silakan. Ya, jika dilihat dari media kan negara itu bisa dibilang lagi sakit gitu ya Ustadz. Nah kita sebagai rakyatnya yang mungkin emang gak terlalu gampang percaya dengan media. Stop. Beda kan? Ustadz, negara sedang sakit. Beda tidak? Ustadz, jika dilihat dari media, beda tidak? Beda. Ucapan kita akan dipertanggungjawabkan. Kita mengucapkan apapun juga harus bertanggung jawab. Yang disebut pemerintah, celaka kita. Di antara pemerintah adalah ada gubernur akhir, gubernur Anda semua. Di antara pemerintah ada gubernur Maluku Utara. Di antara pemerintah ada Tuan Guru Bajang. Di antara pemerintah ada wali kota Arif Wismansyah. Belum tentu mereka adalah orang-orang sakit. Lalu kemudian kita mengatakan bahwa pemerintah kita sakit. Oke, dari mana Anda tahu? Dari media. Diperbaiki kalimatnya. Karena Anda juga kan banyak tahu tentang saya, tapi dari media kan? Petren haram dari media. Ustadz penipu dari media. Ustadz bawa duit orang-orang dari media. Bagaimana mungkin kemudian kita bisa langsung menghukumi sesuatu yang kita belum tahu apa-apa? Dari pertanyaannya harus dirubah. Oke, terus lanjut. Ya, jika dilihat dari media ya Ustadz. Nah, apabila seperti itu kita sebagai rakyatnya ingin bahwa negara kita tuh kenapa media ngelihatnya ke sisi negatif aja gitu? Apakah nggak ada sisi positifnya? Nah, kita sebagai rakyatnya itu. Pertanyaannya berarti ini mau ngomentari medianya atau mau ngomentari pemerintahnya? Media sekaligus pemerintahnya, tapi dalam sisi Islam gitu Ustaz. Kita sebagai kan mayoritas Indonesia Muslim gitu. Nah kita sebagai negara yang mayoritasnya Muslim, sebagai rakyatnya yang media memandang pemerintahan kita sedang sakit, kita tuh harus ngelakuin apa gitu Ustaz?
Oke. Makasih. Kasih Ustaz. Siap. Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Pertanyaan dari saudari kita. Bisa didengar pertanyaannya tadi? Bisa. Yang kacamata bisa mendengar tadi? Kacamata soft 2 bisa mendengar? Oke, sekarang jawab. Mas. Nih depan soft 2. Ya. Ya, silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Jadi dari pertanyaan yang tadi tentang pemerintahan sama media itu jangan terlalu mudah percaya sama sesuatu. Itu harus ditabayunin dulu, dicari kebenaran aslinya. Karena sekarang itu media banyak yang gak berini sama Islam. Sebentar. Media tidak suka dengan Islam. Kata siapa? Kata siapa media tidak suka dengan Islam? TV One ada Damai Indonesiaku. Kebanyakan. Bisa sebutkan yang banyak itu siapa aja? Kompas 1, Metro 2. 2 beda dengan banyak. Dan 2 belum tentu juga itu benar. Coba buktikan Kompas dengan Metro itu tidak suka dengan Islam. Ini the way of thinking. Kalau salah lu mikirnya, salah lu jawabnya. Baru saya yang ngejar udah masalah. Bagaimana kalau disu sama orang? Kalau pengacara yang ngesu, tambah merinding lagi. Sing hati-hati ngomong. Ayo diperbaiki kalimatnya. Tadi udah benar. Di awal sudah benar, insya Allah. Jadi lebih dicari lagi kebenarannya, tabayun. Jangan langsung percaya sama segala sesuatu. Karena yang benar itu cuma Allah. Kalau manusia itu banyak salahnya. Cakap. Kalau tadi nyalain media tidak suka. Metro TV juga masih ada Quraisy Shihab di sana. Cukup? Oh, baik, terima kasih. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Oke, yang laki-laki mana tidak ada bertanya? Laki-laki ini? Oke, laki-laki dulu. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ustaz, nama saya Ijul dari Soreang. Yang saya ingin tanyakan, kebetulan saya sudah bekerja. Nah, tapi dari pekerjaan ini rasanya ada saja mungkin entah itu riba atau apa, sehingga sekarang ya meningkat sih dari segi pendapat segala macam. Tapi rasanya kayak semakin ya naudzubillah makin jauh gitu. Makin saya yang dulunya bisa menghafal tapi sekarang susah banget. Saya bisa bergadang seharian untuk ngerjain pekerjaan tapi ya tidak bisa untuk mengerjakan hal-hal misalnya membaca Al-Quran segala macam. Saya mencoba untuk masuk ke dalam lingkungan yang baik di masjid, tapi tetap saya itu susah banget hafal, bahkan hafalan yang kemarin jadi lupa. Nah, sekiranya apakah memang harus saya berhentikan pekerjaan ini mencari pekerjaan lain atau seperti apa, Ustaz?
Subhanallah. Baik, terima kasih. Ya, ada yang mau jawab? Ada yang mungkin punya pengalaman lalu terbebaskan? Saya mau lihat tangannya, tangan kanan yang laki-laki. Tangan kanan laki-laki, angkat tangan kanannya. Oke, silakan jawab. Subhanallah ya. Allah Maha Kuasa menurunkan dan Allah Maha Kuasa menghentikan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa punya kemampuan seperti ini. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sok, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Diri. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang cukup berat mungkin ya Ustadz ya, di mana dilematis tentunya antara kebutuhan tetapi juga ada tuntutan rohaniyah mungkin yang terabaikan. Alhamdulillah Ustadz, saya sedikit sharing, saya bekerja di DT Ustadz, bekerja di Kopontren DT, dan alhamdulillah mungkin sisi terbalik dari AA ini, jadi saya tidak punya pengalaman seperti itu, justru saya memiliki pengalaman yang alhamdulillah ketika saya kuliah tidak punya waktu untuk mungkin memperbanyak ibadah, tetapi ketika saya bekerja di DT, alhamdulillah dituntut untuk beribadah. Jadi mungkin kalau pertanyaannya terbalik saya bisa jawab Ustadz. Pertanyaannya maksudnya pertanyaan yang kontradiktif dengan ini, mungkin saya bisa berbagi hal, tetapi karena ini mungkin bukan pengalaman dan bukan disiplin ilmu saya, tentunya akan menjadi sesuatu yang kurang baik ketika saya menyampaikan pendapat saya. Kalau tidak punya pendapat, apakah tidak bisa mendoakan? Nah, insya Allah kalau untuk mendoakan semoga diberikan jalan yang jalan rizki tentunya yang lebih banyak dan lebih barokah. Amin. Dan tentunya diberikan, sudah punya jodoh? Belum. Itu mungkin yang bikin dia nggak stabil. Mungkin. Ya, saya juga, mari kita doakan juga Akang ini didekatkan rizkinya, baik itu rizki jodohnya, rizki dunianya dan rizki akhiratnya. Amin. Semoga rizki yang datang itu banyak lagi barokah. Amin. Jodoh yang datang itu solehah dan menjadikan nanti anak-anaknya hafiz dan hafizlah. Oh, amin. Dan dapat memanage tentunya keluarganya dengan baik, dan untuk akangnya semoga menjadi pemimpin khususnya bagi keluarga yang baik dan bisa berkumpul dengan keluarganya di surganya nanti. Amin. Dan semoga itu doa juga untuk diri kita masing-masing. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Amin ya Allah. Mutir nabi fadlihi wa rahmatih. Amin ya rabbal. Makasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi namanya? Ijul. Ijul bebaskan pikiran, karena pekerjaan itu juga ibadah. Ya. Justru durasi pekerjaan itu kalau dia sebagai ibadah itu lebih hebat daripada sholat. Ya, Anda bebaskan dari pikiran, oh saya nggak bisa ibadah. No, itu ibadah Anda bekerja. It's your ibadah. Bebaskan pikiran Anda, bikin senang hati Anda. Makasih ya Allah, orang lain nggak bisa beribadah dalam bentuk bekerja, Engkau kasih saya bentuk bekerja. Makasih ya Allah. Makasih ya Allah. Makasih ya Allah. Be grateful. If you grateful, Allah will give you more. Pindahin frekuensi dikit. Ceklek. Oh, ini ibadah. Siap. Udah. Ibadah, Pak. Kerja itu ibadah. Makin berat, itu makin berat ibadahnya. Yang ngalahin ibadah yang namanya kerja, ya sedikit nggak banyak. Di antaranya adalah ibadah berusaha, ibadah dagang, ibadah berumah tangga. Oh itu ibadah tuh, berumah tangga. Saya gimana ya Pak Ustadz, sejak saya berumah tangga saya kayaknya ibadah saya kurang gitu. No, itu berumah tangga itu ibadah gitu. Nggak sadar tuh. Berumah tangga itu ibadah 24 hours loh, 7 weeks, 7 days a week, 4-5 minggu sebulan, 12 bulan setahun, ibadah 24 jam non-stop.
Asik kan? Enteng saudara sekarang. Kerja saudara ibadah, jual ibadah itu. Ya kalau nggak bisa sholat berjamaah, mintalah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, gitu. Kalau nggak bisa sholat malam karena pulang larut malam, minta lagi sama Allah. Ya Allah, lihat hujan aja bisa ditarik mundur sama Allah. Apakah betul hujan ditarik mundur? Belum tentu. Bisa jadi ada satu malaikat wa ghasyiyatuhumur rahmah, ada satu malaikat transformer, ya, yang kemudian melebarkan dia punya badan, zang, nutupin kita. Jadi radius berapa meter dari sini masih hujan. Bisa jadi. Innahu ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Minta aja. Ijul ngomong seperti ini lagi, tapi di sholat. Baik. Oke, Ujung. Siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap-siap jawab ya. Siap-siap jawab. Oke Ustaz, saya mau izin bertanya, saya ingin minta petua, kiranya bagaimana caranya membangun menjadi seorang muslim, menjadi pengusaha muslim yang kuat seperti Ustaz. Kemarin saya dapat slide. Seperti saya, tersanjung. Kemarin saya dapat slide dari salah satu presentasi Pak Hoirul Tanjung, bahwa dari 50 orang terkaya di Indonesia yang punya kekayaan di atas 12 miliar dolar, itu hanya 8 orang muslim. Salah. Hoirul Tanjung salah. Oh salah, oke. Mungkin itu yang nggak usah diikutin tesisnya. Oh salah kok. Oke, siap. Salah. Kiai NU, Kiai Muhammadiyah. Karena nggak dihitung aja Pak. Karena nggak dihitung itu. Siap. Ukuran hitungannya memang beda. Mau gimana lagi? Seorang Din Samsudin, 50.000 sekolah di mana-mana. Lu hitung tuh kalau jadi aset. 174 kampus. UMM Muhammadiyah saja baru satu tuh Malang. Zaman dulu aja dibangunnya udah 200 miliar. Zaman dulu. Loh, apalagi 2017. Nggak fair memang hitungan mereka. Nggak fair. Jadi Hoirul Tanjung lupakan saja. Ya, besarkan hati saudara. Islam kaya, full kayanya. Oh kaya pol. Lupa saya. Yang jawab harusnya saudara ini. Oke, masih ada yang ditanyakan? Ini sih Ustadz tidak bertanya, tapi lebih ke minta arahan bagaimana cara ikhtiar langit. Oh, yang tadi jadi pengusaha ya? Betul. Ya udah itu dijawab, silakan. Ya, ada yang mau jawab? Ustadz, boleh izin, saya sebenarnya sering juga mengikuti Ustadz di YouTube dan lain-lain. Cuma ini udah ganti nama? YouTube Mansur? Bukan. Bukan. Sekarang bukan lagi YouTube ya, Yusuf. Iya Ustadz, biasanya saya mendengarkan kan YouTube tuh, YouTube. Iya. Insya Allah Yusuf. Biasanya kan dengar nasihat-nasihat dari YouTube Mansur. Nah, alhamdulillah hari ini ketemu, jadi pengen langsung dapat nasihat dari Ustadz kalau berkenan. Iya, saya minjem mulutnya orang-orang. Sob, ada yang mau sharing? Caranya jadi pengusaha hebat. Sebenarnya saya lagi memainkan peranan loh, mengcoaching Anda semua. Mau kesempatan dialog ini loh, mahal loh. Kalau cuma saya yang ngomong mah ente buka YouTube aja. Udah dikasih kesempatan, nggak bener ini. Jadi anak muda kayak begini nggak bener. Siapa yang mau nanya? Oh ya sudah kalau nggak ada yang mau nanya, gitu. Kebiasaan lo dari SD begitu modelnya, nggak bagus lah, harus dirubah. Kalau perlu sebelum guru itu nyuruh nanya, ngacung duluan. Nanti guru mempersilahkan kan, ya silakan mau ke toilet Pak. Ustadz, ada yang ingin bertanya? Menjawab? Ya, siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dani. Menjawab pertanyaannya, siap rugi? Siap rugi? Ya, karena dalam usaha, begitu kita melakukan usaha, mungkin ya itu mungkin rugi atau belum ada kesempatan untuk beruntung, mencoba lagi, begitu mungkin. Siap rugi. Iya boleh. Nanti mencoba lagi. Kalau kalimatnya diganti, jangan takut rugi, boleh. Boleh. Lebih enak mana didengar? Siap rugi atau tidak takut rugi? Tidak takut rugi. Oke. Makasih Haji Dani. Good. Coba latihan ngacung dulu. Latihan ngacung. Ayo latihan ngacung. 1, 2, 3. Ya, ini Ustaz. Tadi dulu, gue lagi latihan ngacung nih. Oh iya, Sob. Ngacung, punya tangan kan? Oke. Saya ngomong 1, 2, 3, ngacung, angkat tangannya. Oke? 1, 2, 3. Yang gak ngacung gue doain sengkleng. Keseleo, seumur hidup. Ayo, ngacungnya yang tinggi ya. Turun dulu. Turun dulu. 1, 2, 3. Oke. Ngacungnya jangan slow motion, bos. Jangan begini ngacungnya nih. Ya langsung bet itu. Dan jangan separuh, bos. Masih muda separuh. Kenapa nggak pakai ituan ya? Bau apa gimana? Ayo 1, 2, 3. Turun. 1, 2, 3. Turun. 1, 2, 3. Turun. Sekarang sambil ngangkat pantat dikit. Iya, bangun separuh. Oke? Ya. Tunjukin little bit. Keinginan apa gitu loh. Oke? 1, 2, 3. Turun. 1, 2, 3. Turun. Sambil takbir. 1, 2, 3. Siapa yang mau nanya? Ya silakan. Ya ente. Ya. Nih mas. Oi. Latihan ya, latihan aktif. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mulyana dari Nagrek. Kerja mungkin karena sebelumnya nggak terpikirkan. Saya mau nanya, boleh tentang Paytrend, Ustaz? Kan kemarin saya lihat di grup beberapa petinggi Paytrend lagi di MUI. Saya pengen lebih tahu kejelasannya sampai gimana gitu. Gak apa-apa kan Ustaz? Ya gak apa-apa, tidak semua pertanyaan harus dijawab kan? Iya gak apa-apa. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Ya, mumpung lagi dialog sama Ustaz, saya pengen minta doa gitu ke Ustaz. Soalnya saya pernah doa dari 2013 pengen ketemu sama Ustaz. Alhamdulillah sekarang bisa ketemu langsung gitu. Ya pengen minta doa aja lah dari Ustaz. Siapa tadi namanya? Mulyana Ustaz. Mulyana, doa minta ketemu Rasul. Ya. Amin. Nanti kamu minta doa ketemu Rasul. Amin. Insya Allah ketemu. Amin. Insya Allah. Ya. Tiara juga tuh doa ketemu Rasul ya. Amin Ustaz. Ya, duduk. Ya tentang Paytrend sabar aja lah. Tunggu sertifikat resmi dari Yayasan MUI, insya Allah mudah-mudahan. Baik, hadirin dirahmati Allah. Tadi itu bukan sekedar permainan ya, itu serius gitu. Karena umat Islam ini passionnya nggak ada gitu. Buat apa aja tuh slow motion gitu. Lebih milih buat nunggu gitu. Dan tuh ngepek nanti kemana-mana. Kalau kata orang Bandung ngepek.
bukan ngefek, ngepek kemana-mana, bener. Udah tahu rumah dijual, sama kan, karena nggak ada pertanyaan, tidak melatih diri untuk bertanya, karena tidak mampu menjawab, tidak melatih diri untuk menjawab. Sama, ada rumah dijual, karena nggak pikirnya saya nggak punya duit, nggak nanya, kan salah Pak. Itu akibat dari apa? Akibat dari Anda dari SD dulu nggak berubah. Siapa yang mau nanya? Gila ada yang ngacung gini, yang begitu. Serang gitu loh, bang, gitu, aja sat. Gitu. Pengaruhnya besar Pak. Orang lain tuh nanya-nanya loh. Assalamualaikum, buka pintu. Masalah, mau dijual nggak? Gila. Kalau perlu sebagian orang nyikat dulu, sikat dulu aja, jam, sikat. Ketemu di pengadilan, gitu. Ih, sebagian orang begitu, pengen memplot aja satu daerah. Betul tidak? Satu daerah ini diplot. Akhirnya mau nggak mau jual. Kita nih nggak sepele loh. Dari mulai nanya tuh, siapa yang mau nanya? Nggak ada. Siapa yang mau jawab? Apalagi? Nggak sepele, itu nggak sepele. Pengaruhnya banyak. Siapa di antara saudara yang mampu memimpin kelas? Ketahuan baru masuk kelas. Anda angkatan baru, mahasiswa baru, pimpin dong ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru ketemu nih. Kan kita perlu ketua kelas. Bagaimana kalau saya yang jadi ketua kelas Anda semua? Kenapa Anda kalah jumlah anggota dewan Anda sekarang ini? Bahkan Anda meninggalkan. Ketika orang lain berlari, berlomba, masuk, ikut. Saudara dari awal, enggak lah saya mah. Gimana? Mau ngerti, nggak maju aja gitu kira-kira gitu. Ntar gue bisa gitu. Nggak sepele loh, nggak sederhana loh. So, siapkan diri saudara. Oke, siapkan diri saudara. Siapa yang mau nanya? Wah, nggak bener. Ini depan nih baris sebaris ini nih, nggak bener. Ini nih nggak bener. Lu nggak bener. Woi, gua ngasih tahu tadi. Emang nggak dianggap nih omongan? Lu ada pertanyaan, nggak ada pertanyaan, lu ngacung. Yo, gimana Pak? Take the moment Pak. Yes. Ulangi ya, ulangi. Latihan ngacung. 1, 2, 3. Ngacung. Tahu ngacung nggak? 1, 2, 3. Turun. Siapa yang mau nanya? Kenapa nggak jawab? Yang depan ini siapa nama? Siapa namanya? Dani, kenapa kamu nggak ngacung? Itu yang bikin dia jadi miskin terus. Lu bakal miskin terus, Dad. Usah tahu dari mana saya miskin. Lu miskin pertanyaan. Minimal lu ngacung dulu. Begitu dikasih mic, saya mau nanya apa ya? Itu udah pertanyaan. Kasih tepuk tangan buat Dani. 1, 2, 3. Saya nggak mau ngelihat nggak ada yang ngacung loh ya. Ada yang tidak ngacung, saya taruh mic-nya dan saya pulang. Sungguhan, demi Allah, saya akan lakukan itu. Ada yang tidak ngacung, termasuk yang kiri, termasuk yang kanan. Ada yang tidak ngacung, dan jumlahnya menurut saya cukup untuk saya mengatakan bahwa Anda tidak mendengar. Ngapain saya bicara? Maka saya akan pulang. Siap-siap. Siapa yang mau bertanya? Eden, lu nanya. Mantap. Berdiri deh. Mantap. Minimal berdiri dulu ya. Oh, oke. Apa? Mikir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ya. Jangan nggak percaya lo dia bisa nanya ya. Kalian jangan tidak percaya dia bisa nanya. Saya percaya. Kalau mau sedekahan di hati kan suka ada bimbang gitu, pengen sedekah atau enggak. Tapi kadang karena ini misalnya tuh masalah materi gitu kan. Kadang mau sedekah seperti setiap hari Jumat tuh mau kenceleng, mikir dulu itu gimana gitu. Gimana saat biar yakin gitu. Subhan. Cakep. Allahu Akbar. Iya. Kelas tidak ada guru, diem nggak ada inisiatifnya. Kebiasaan dari SD itu gitu. Maju satu orang ke depan. Kita semua ini leader. Saya nggak percaya orang ngomong hanya 2% di dunia ini yang punya gen leader. Enggak, masalah latihan bos. Lo latihannya begitu modelnya, nunggu. Umat Islam bisa kalah loh kalau kerjaannya nunggu. Kapan dibuka? Kapan dibuka? Kenapa nggak nanya aja gitu? Ada masjid lagi mau dibangun atau sedang mulai dibangun, kita nggak nanya. Kenapa kita nggak nanya? Ya saya nggak punya duit, ngapain saya nanya? Nanya aja dulu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini masjid habisnya kira-kira bakal berapa? Ngapain nanya-nanya? Wah, berarti dari SD nih. Maksudnya apa dari SD? Ada orang nanya tuh bagus. Berapa ini masjid selesainya? Insya Allah sekitar ya 18 miliar. Sudah ada dananya Pak? Belum? Ya sudah, saya doain ya. Makasih. Udah gitu doang nih. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus nanya gitu loh. Awal saya itu begitu Pak. Saya nanya di pasar. Assalamualaikum. Ada nggak yang punya duit tapi dia bingung mau sedekah kemana? Gue nanya. Saya naik ke atas meja, saya nanya sama pedagang-pedagang pasar. Makan diem-diem aja, nanya dong. Assalamualaikum, misalnya, bawa duit Pak? Bawa, bayarin ya. Ente punya Allah juga nggak pernah ditanya. Ente punya Allah tuh nggak pernah ditanya. Minta sih sering, gue yakin dah. Nanya lu nggak pernah kali. Nanya dong, boleh jalan apa enggak? Boleh buka apa enggak? Bener apa enggak? Bagus apa enggak? Hah? Manfaat apa enggak? Diterima nih, pilih apa enggak? Hah? Diterima nih, jalan apa enggak? Nanya tuh, enggak. Nah karena itu enggak pernah terlatih. Nah saya melatih diri saya. Saya tanya sama Allah tadi, ya Allah, apa saya harus istirahat dulu bentar? Sampai engkau ini meredakan sendiri hujan ini, atau aku boleh meminta kepadamu ya Allah, hentikan sebentar. Allah menjawab dengan pilihannya. Subhanallah. Ajib, merinding nih buat orang beriman mah. Ente nggak lihat segede-gedenya hujan tadi, berisiknya mentang kumplang, tukang son naikin terus, dinaikin terus sama dia. Lah dia naikin terus, Tuhan nih Allah yang turunin terus, nggak ketemu Pak. Supaya ketemu gimana? Kita mintalah, kita nanyalah, ini gimana nih? Engkau kayak ngutus saya ceramah di sini. Tapi bareng juga engkau utus air. Jadi siapa yang kau utus? Kan seru tuh nanya begitu. Saya punya buku, judulnya Semua Bisa Jadi Pengusaha.
Saya merekomendasi saudara, merekomendasi loh ya, bukan nyuruh beli. Merekomendasi saudara untuk membaca buku Semua Bisa Jadi Pengusaha. Insya Allah itu perjalanan saya dengan izin Allah menjadi pengusaha. Poinnya sederhana. Banyak minta, banyak sedekah. Itu poinnya. Banyak minta, banyak sedekah. Ya. Perhatian. Siapa yang mau nanya? Telat. Ente telat. Nah, karena telat ente yang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, kan saya rencananya udah target buat 5 tahun, tapi saya kendala sama materi gitu. Saya udah ngebagi ini sama ini, tapi kadang suka kendala sama materi. Target apa? Target insya Allah mau naikin umroh orang tua. Allah. Tapi saya sebulan tuh harus nabung berapa? Sedangkan saya suka harus kebutuhan gitu. Jadi gimana supaya biar bisa bagi-bagi gitu, biar berjalan dan terpenuhi selama 5 tahun itu. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, kelamaan 5 tahun itu. Kelamaan, asli kelamaan. Ente minta sama Allah aja akhir tahun 2017 ya, nanti ente datang lagi ke orang tua, koreksi, minta maaf ke orang tua. Assalamualaikum mak, manggilnya apa manggilnya? Ibu. Assalamualaikum ibu. Ayah panggilannya apa? Assalamualaikum ayah, mohon maaf nih saya koreksi, kemarin saya cuma janji umroh, tapi insya Allah saya koreksi, umrohnya plus Turki. Nanti kita ke Istanbul, nanti ke Kopakadia, kita naik balon udara mah, doain biar nggak nyangkut tiang listrik. Saya sudah tahu kesalahan saya apa bu, makanya sekarang nggak nyampe. Saya belum atau kurang minta sama Allah. Nah, nanti kamu minta sama Allah pagi, siang, sore, malam, dan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ente ngomongnya begini, Allahumma ya Rabb, izinkan aku ya Allah memberangkatkan ibu dan ayahku dan semua ibu dan semua ayah di seluruh dunia. Itu doanya. Catat omongan saya. Akhir Desember 2017 ente insya Allah bakal berangkat sama ayah dan ibu ente ke Tanah Suci. Dan gak ada urusan sama duit. Tidak ada urusan sama duit. Berapa yang ente siapkan buat nabung, itu yang ente sedekahin. Asik gak tuh? Gak usah nabung, itu emang jalur paling lama tuh nabung. Tanah 30 juta, nabung 3 juta sebulan. Berapa bulan tanah 30 juta kebeli? Nih gak belajar nih. Jawab aja. Emang gak punya mulut lo pada? Jawab, punya mulut tidak? Punya mulut tidak? Punya. Dengar nggak? Udah nggak nanya, nggak jawab lagi. Perhatikan, selalu sigap, selalu siap. Itu kalau mau bicara jadi orang gitu, selalu sigap, selalu siap. Nggak apa-apa salah, yang penting kenceng. Kalau ada orang nabung 3 juta, ceder, ya, untuk beli tanah seharga 30 juta. Pertanyaannya adalah, berapa bulan dia bisa membeli tanah itu? 10 hari. Berapa tadi? Sebulan. Ada yang jawab 10 bulan.
Kalau jawab 10 bulan, pasti berdasarkan matematika tabungan. Bulan kedua 6 juta. Bulan ketiga 9 juta. Bulan ke-10 30 juta. Betul memang. Bisa jadi dia ngumpulin 30 juta. Tapi silakan jalan ke yang punya tanah. Ternyata sudah kejual. Atau ya dek, itu kan harga tahun lalu dek. Sekarang di sini udah mahal. Ya Allah, situ mau sekarang harganya 90. Gitu. Atau bisa jadi bulan ketiga bukan 9 juta, bulan ketiga 4 juta. Kenapa? Karena ada kebutuhan 5 juta. Jadi cara paling salah kalau kita nabung supaya punya, wah itu cara paling salah. Cara yang paling benar gimana? Berapa anggaran buat nabung? Itu yang disedekahin. Keren. Mantap gitu. Tinggal di rumah kosan, kontrakan? Kosan, temuin ibu kos. Assalamualaikum bu, mau ikut nggak? Ikut kemana? Ikut ibu saya ke Turki. Hah? Kamu punya travel? Doain aja bu, saya mau ngumrohin ibu saya plus Turki. Masya Allah. Tapi kamu udah 2 bulan nih nggak bayar. Insya Allah bu, saya mau sholat malam tanggung kalau cuma minta buat bayar kontrakan mah. Saya mau minta aja sama Allah Subhanahu Wa Taala supaya saya bisa beli rumah kontrakan ini. Iya ngaco kamu ya. Enggak lah bu, insya Allah. Iya paham. Saya juga pernah dengar Ustadz Mansur begitu. Iya. Oke. Didoain dah. Tiba-tiba bos, November, Allah. Hah? Ente jalan ke imigrasi, bikinin paspor buat orang tua. Datang ke ibu kos, mana paspornya? Allah. Sedangkan udah 1 bulan ini, coba aja. H-1, H-2 biasanya tuh. Hah? Jangan gedenya duit, gedein hati, pikiran, rasa, iman. Insya Allah. Perhatian. Gimana? Siapa yang mau nanya? Di belakang saya nih Kang, Ustaz. Hah? Oh, hebat. Aduh, gua demen begini nih. Hebat ya? Hebat. Nanti sampai jalanan begini terus dia begini. Ini Ustaz, di belakang saya ada yang ngantri dari tadi mau curhat cenah katanya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzi Hazami, mewakili panitia Pekan Parade Muslim. Izin curhat, Ustaz? Boleh? Ini istilahnya kalau dibikin novel judulnya pengen ketemu YM. Betapa susahnya gitu. Beberapa ikhtiar yang sudah panitia lakukan buat ketemu Ustaz. Nah, waktu itu pertemuan pertama kita. So sweet. Gelo. Kita. Iya. Bagus. Ini perjuangannya dahsyat ini. Di Masjid Trans Studio Mall. Ingat kan waktu pas? Enggak. Pas Ustaz jadi khotib waktu itu. Oh iya, sambil lupa. ngisi kajian. Ya pada Jumat. Waktu itu bingung kan mau ketemu siapa. Hanya minta tolong ke Humas Masjid Trans Studio Mall-nya Pak Indra waktu itu. Minta ketemu dan sempat ketemu dan selfie bareng waktu itu. Sampai saya upload di Instagram, pertama kalinya saya mendapatkan like di atas 200. Wow. Pertama kali. Saya jarang post ya. Biasanya 1-2 juga alhamdulillah itu. Nah, habis itu kan udah waktu itu rencana awal kan tanggal 21 Mei. Nah, menjelaskan acara seminar nasional itu. Cuman aduh,
aneh 21 pekan ketiga ada kajian di Istiqlal katanya. Wah sempat ragu juga tuh, dijelasin sama teman-teman semuanya. Ya udah, gimana baiknya aja. Qadarullah kalau misalnya ikhtiar sudah dilakukan, ya insya Allah nggak bakal mengkhianati hasil. Nah, habis itu bingung, kontak terus sama Pak Indra, kontak terus sampai bulan April menjelang 1 bulan ada berita ini nggak bisa tanggal 21 Mei Didem juga dipakai buat manasik haji. Oh ya udah, kita pilih aja tanggal 6. Nah, pas kita pilih tanggal 6, bingung mau kontak Ustadz kemana. Nah, habis itu kontak aja Pak Indra. Pak Indra kasih nomornya Pak Sariman. Ya, Pak Sariman. Qadarullahnya, barakallah, mungkin saya jadi banyak kenal dengan orang-orang terdekat Ustadz, dengan orang-orang lain. Seperti itu. Banyak pihak yang membantu saya intinya. Nah, niat yang pertama itu awalnya memang saya salah ya, pengen ketemu Ustadz ya, itunya. Padahal Allah nanti yang akan menakdirkan. Soalnya tahun kemarin pun H-1 Ustadz tuh membatalkan itu. Ya, seminar nasional tahun kemarin. Setelah itu membatalkan. Iya, seperti itu. Udah. Saya sudah mengiyakan. Belum juga. Intinya nggak jadi datang gitu. Beda. Oh, iya, siap. Membatalkan dengan membatalkan untuk hadir. Ya, siap. Sudah diiyakan belum? Belum. Saya sejak jadi ustadz dari tahun 99, sejak ceramah, nggak pernah lebih dari 5 jari. Nggak ada. Kenapa? Karena saya pelit sama jadwal. Pelit sekali sama jadwal. Saya nggak ada asisten, nggak ada sekretaris, nggak ada sekpim, tidak ada ajudan, tidak ada manajer, tidak ada. Untuk urusan tausiah tidak ada at all, sama sekali. Jadi mulai dari awal 99 saya mulai mengenal dunia ceramah, dunia ngajar, dunia tabligh, dunia dakwah, sampai hari ini tidak pernah yang namanya saya membatalkan. Tidak pernah. Sepertinya 3 pun nggak pernah. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Strike, dang. Kecuali ketemunya ibu saya meninggal dunia, ya mau gimana ibu saya meninggal dunia? Atau saya sakit dengan izin Allah, ya tapi alhamdulillah pas saya sakit nggak ada itu namanya jadwal-jadwal. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Ustaz udah ada gambarnya, tapi kok kenapa tidak datang? Mana saya tahu? Saya tidak tahu apa-apa. Ya, jadi beda sekali antara membatalkan sama memang belum ada konfirmasi. Sip. Apaan Ustaz? Nah lanjut nih. Setelah itu kan bingung tuh mau ngapain, saya gak punya kontaknya. Pak Sariman juga baru tadi ngejelasin ya kalau untuk visasi Ustadz ya langsung ke Ustadznya. Anak mah gak tahu apa-apa. Bingung juga. Habis itu ada kajian Ma'rifatullah tanggal 21 April kalau nggak salah di DT, isinya itu pengisinya Ustadz Abdul Wahab dan juga Syekh dari Damaskus. Nah, beliau menyampaikan pas terakhir, insya Allah Syekh dari Damaskus ini akan menghadiri di Daku yang di Ketapang. Nah, ya udah aneh niatin tuh tanggal 28 untuk ketemu Ustadz dan ke rumahnya. Nah, bingung kan, nggak ada teman saya tuh ke sananya, soalnya teman-teman yang lain pada kuliah. Nah, kedaulnya saya yang sendiri nggak kuliah di hari Jumat itu. Habis itu pergilah ke Tangerang, naik bis, turun di Kalideres. Nah, sendiri, bingung mau kemana, patokannya naik R25, angkot R25. Nah, ke satpamnya waktu itu, ke pondok pesantrennya, terus diarahkan ke marketing galeri. Di marketing galeri, saya dikasih nomor Pak Catro. Nah, Pak Catro, asisten rumah tangga ya. Ya, terus itu coba telepon, masih nggak nyambung. Hanya diantarin ke rumah Ustadz sama santri Ustadz Dani gitu. Datang ke rumah Ustadz, kodarullahnya Ustadznya lagi ketemu dubes yang di Hongaria, dubes Hongaria. Nah, ya udah aja. Antum balik lagi aja jam 6 kalau nggak jam 7 ke rumah. Bingung kan?
saya mau nginep di mana, saya nggak ada saudara yang di situ, nggak ada apa ya, ya udahlah, saya ke Masjid Baitul Amin, dapat kontaknya Ustadz Taslim, Paitren, dari Ustadz Taslim yang niatnya mau menemani saya, gak jadi, itu mau ke bandara. Nah setelah itu dikasih kontaknya Pak Kiai Slamet. Nah Pak Kiai Slamet cerita panjang lebar. Ya udah cina, ada yang bisa aneh bantu nggak cina? Ya Ustaz, saya bingung mau nginep di mana ini. Kalau di masjid sepi gitu, nggak ada DKM-nya waktu itu. Ya udahlah cina, aneh siapin cina. Coba kontak Ustadz Musyafa. Ustadz Musyafa dikontak. Akhirnya ada santri yang ngejemput. Ustadz Dani lagi. Habis itu balik ke pondok, cerita panjang lebar sama Ustadz Musyafa dan ketemu Hafiz yang tunanetra itu Pak Dani. Ya waktu itu beliau sangat sering menginspirasi. Semenjak saat itu pengen banget jadi hafiz. Nah, semenjak itu banyak pelajaran lah dari beliau. Intinya dia jadi asatiz ya kalau misalnya di sana. Punten maksudnya yang kekurangan aja bisa gitu. Kenapa kita enggak? Allah. Hanya gitu. Banyak inspirasi untuk ketemu Ustaz. Nah, setelah itu besoknya diantarin lagi sama Ustaz Dani ke rumah. Nah, qadarullah Ustadz udah pergi sebelum subuh katanya ke Jogja, gak ketemu lagi. Ya udah, aneh titipin aja ke Pak RW aja. Titipin ke Pak RW. Nah, udah itu, gak ada apa-apa lagi ya. Tanggal 28. Nah, udah dibuka stand pendaftaran, banyak para peserta yang nanya, Ustadz DM udah fix belum? Ustadz DM udah fix belum? Dan tahap konfirmasi dan tahap konfirmasi kan. Itu masih dibintangin saja. Ya, ada bintangnya. Nah, setelah itu pulanglah dengan tangan hampa. Cerita sama mama waktu itu, coba banyakin aja sholawat. Waktu itu kan sering ya nonton ngaji bareng YM di salah satu TV nasional, ada subuh. Banyakin sholawat aja, sedekah. Sejak itu saya meminta ke teman-teman, coba aja banyakin sholawat sama tilawah Al-Quran bareng. Mudah-mudahan dengan barokahnya ketemu Ustadz juga udah alhamdulillah, walaupun nantinya gak bisa menghadiri ketemu. Dan sampai H-1 waktu malam saya dapat info dari Pak Catro, Ustadz Yusuf ada di Bandung. Kapan? Sekarang di Paitren Bandung yang Jalan Soekarno-Hatta. Berangkat aja sampai jam 10 udah tutup. Bingung cari jalan masuk ke apartemen The Suite-nya itu. Dikasih kontak dari Ustadz Irfan juga, Daku Bandung kan bisa. Masuk aja ke gerbang apartemen The Suite depan Metro Mall Indah. Akhirnya ketemu sama satpamnya. Kamu ini harusnya dari pagi Ustadz tuh ada dari sore sampai maghrib ya misalnya di sana tuh. Ya udahlah, terpaksa lagi belum dapat konfirmasi H-1. Pas tadi pagi saya ke Eldorado tempat Python Paganza. Nah nanti ketemu Pak Sobirin sama Kang siapa lupa. Cerita ya kalau Ustadz sih ngisinya pada maghrib ya malam katanya kalau kesini. Ya udahlah, kedalah mungkin nanti gimana saya nyampein ke para peserta tentang konfirmasi Ustaz. Nah, alhamdulillah setelah itu ada panitia yang menemui AA. Ini kami dari panitia udah beberapa ikhtiar segala macam diceritain. Ngapain kan AA itu? Udah, insya Allah diagendakan. Itu. Kayaknya banyak sekali pelajaran hidup lah. Hikmah hidup yang bisa diambil dari pengen ketemu. Siapa namanya tadi? Fauzi. Ditunggu bukunya. Ya. Iya, sok ditunggu bukunya. Seminggu cukup?
2 minggu? Insya Allah. Oke. Nanti kirim lewat email aja ya? Iya, kirim lewat email. Nanti saya kasih kata pengantar. Luar biasa ya. Baik, perjuangannya beliau, subhanallah. Sekali lagi kasih tepuk tangan. Oke. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi Gak kebayang sama saya kalau ceritanya dari tahun 2001. Betapa lamanya. Terakhir ya, yang kacamata putih. Ya, sok silakan. Panitia, nanti saya habis ini minta maaf langsung pamit ya. Mudah-mudahan Allah SWT mempertemukan kita lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke pertanyaannya Ustadz. Saya mau bertanya, bagaimana cara menjadi generasi, berkaitan dengan tema, bagaimana cara menjadi generasi Qur'ani yang siap menyongsong akhir zaman dan... Bentar, perhatikan semuanya ya. Perhatikan semuanya. Pertanyaannya perhatikan. Sok silakan. Bagaimana cara menjadi generasi Qur'ani yang siap menyongsong akhir zaman dan bagaimana Al-Quran memandang sosok Imam Mahdi? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan nanti ini didiskusikan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan jawabannya. Mari kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah memberikan terus kita banyak sekali ilmunya dan membimbing kita menemukan jawabannya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ada satu pertanyaan yang belum kau jawab, engkau saja yang jawab. Mudah-mudahan kau berkenan menjawab dan jawabannya adalah dari kawan-kawan peserta ini sendiri, mengingat ini belum selesai. Biar mereka diskusi sendiri, jawab pertanyaan itu yang terakhir. Amin ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali walhamdulillah rabbil alamin. Makasih ya, saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.